Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu sehat-sehat? Alhamdulillah. Ya, baik. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan dari brosur. Tanggal 20 Februari nomor 5. Ya. Kami pedagang masih punya utang dagangan dari sales yang pembayarannya tempo. Apakah kami bisa bersedekah atau orang yang bisa bersedekah hanya orang yang tidak punya utang, Ustaz? Bersedekah itu tidak harus tidak punya hutang. Orang bersedekah masih punya hutang boleh tidak? Boleh. Karena sedekah itu bisa menjauhkan kita dari bakhil, kikir, pelit, medit, util. Dan kata Allah, wa may yuqa syuhhan nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang terjaga dirinya dari kekikiran, dari kebakhilan, faulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung dunia, beruntung akhirat. Faulaika humul muflihun. Sehingga tidak hanya untung dunia saja, dunia akhirat dia akan beruntung. Salah satunya yaitu menjauhkan diri dari kebakhilan, dari kekikiran. Untuk bisa terjaga diri ini dari bakhil dan kikir, maka sedekah. Sedekah tidak harus nunggu kaya dulu. Besok nek wis sugih aku arep sedekah. Tidak harus nunggu kaya. Sekarang ini kalau kita bisa mendengar betapa banyak orang yang merintih, menangis, mengaduh kepada Allah karena sudah menjadi mayat. Banyak yang di dalam kubur, di alam barzakh, merintih, mengaduh kepada Allah agar dikembalikan ke dunia. Tujuannya agar dia menjadi hamba Allah yang gemar bersedekah. Fa'as-saddaqah wa akum minas sholihin. Coba diingat kembali itu ayatnya. Laula akhartani ila ajalin qarib fa'as-saddaqah. Quran surat Al-Munafikun ayat 11. Maka sudah ketemu belum? Belum. Mulai dari ayat 10. Surat Al-Munafikun surat ke-63 ayat 10 dan 11. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas sholihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang kami telah berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah, dan aku termasuk orang-orang yang soleh? Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka bersedekahlah sebelum kematian datang.
Nanti kalau kematian datang kita akan mengaduh, akan menyesal, memohon kepada Allah, ya Rabb, fayaqula Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Duhai Allah, bisakah engkau tangguhkan kematianku ini barang sejenak saja, agar aku bisa jadi hambamu yang bersedekah. Wa akum minas solihin fa asaddaqa wa akum minas solihin. Jadi penangguhan ajal yang mereka minta kepada Allah tujuannya agar dia bisa bersedekah dulu dan agar dia menjadi hamba Allah yang soleh dulu. Sedekah yang ikhlas itu tanda kesolehan seseorang. Sehingga permohonan tangguh kepada Allah, meskipun permohonannya mustahil terwujud, itu hanya untuk agar dia bersedekah. Apabila sudah jadi hambanya yang bersedekah, matikan ya Allah, matikan aku. Jadi tunda sejenak ya Allah biar aku sedekah. Nanti kalau sudah sedekah, matikan aku. Nah, saat ini berapa banyak di alam barzah orang yang mengaduh, menyesal, merintih, menangisi. Kenapa dulu waktu hidup di dunia dia bakhil? Kenapa waktu hidup di dunia dia kikir, tidak mau bersedekah? Padahal dia juga ngaku sebagai orang Islam. Orang Islam punya kewajiban dari Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah, sedekahkanlah mimma razaqnakum, sebagian harta yang kami anugerahkan kepadamu. Sehingga harta kita ini milik Allah, Bapak Ibu. Kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah, kemudian dijamin rezeki kita oleh Allah, dan apapun yang kita miliki itu punya Allah. Sehingga harta yang ada pada kita saat ini, entah uang, kendaraan, rumah, pakaian, itu semua milik Allah. Allah hanya titipkan pada kita. Allah yang maha menitipi berpesan pada kita. Salah satu pesannya, ya, infakkanlah, sedekahkanlah sebagian harta yang aku titipkan padamu di jalan-jalan yang Allah ridhoi. Ini ibaratnya panjenengan titip pada seseorang sesuatu, kemudian jenengan kirimkan pesan, ini saya pesen atau titip uang, nanti ya serahkan untuk infak sabilillah. Tetapi oleh yang jenengan titipi digunakan untuk judi, dan jenengan tahu kira-kira apa yang terjadi. Tentu jenengan akan marah. Karena kita ini yang dititipi itu hanya manut pada yang nitipi. Allah yang punya segalanya titip sesuatu berupa harta benda kepada kita. Bahkan nyawa kita sekalipun ini titipan Allah. Maka gunakan amwalmu, anfusmu fisabilillah. Gunakan hartamu, nyawamu untuk kepentingan sabilillah. Kalau kita gunakan fisabilis syaitan, di jalan setan, jalan yang tidak Allah ridhoi, maka bukan rahmat yang kita dapatkan, tetapi azab dari Allah. Nauzubillah. Dan di sini permohonannya laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Panjenengan perhatikan di kata fa asaddaq, ada dua tasdid berdampingan di situ. Isaddaqa, yasaddaqu. Sakil fil lisan. Itu berat diucapkan dalam lisan kita. Dua tasdid bertemu. Isaddaqa,
Ini berat. Ada kaidah dalam bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Tambahnya bangunan dalam satu kata itu menambah dalam maknanya. Sedekah satu akar dengan sodako, berasal dari sodako. Sodako itu ringan diucap, tetapi is-sodako ini sama dengan sodako, tetapi di situ ada tambahan huruf. Is-sodako, is-sodako, dari sodako depannya ada tambahan huruf hamzah, yaitu alif itu. Kemudian ada tambahan tasdid di atas huruf sodnya. Kan aslinya sodako. Kemudian is-sodako. Ada tambahan huruf tasdid di atas sod dan di atas huruf dal. Berarti ada tambahan 3 itu dalam kata is-sodako. Kullama sakula nutkuhu sakula maknahu. Semakin berat diucapkan maka semakin berat maknanya. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Bertambahnya bangunan pada satu kata yang aslinya sodako kemudian menjadi is-sodako, berarti bertambah pula maknanya. Sodako maknanya sedekah, is-sodako lebih berat lagi. Berarti penyesalan ini sangat dalam. Terkandung makna dalam ayat ini, ya Allah tangguhkan sebentar saja ya Allah. Kalau engkau tangguhkan sungguh ya Allah, demi Allah ya. Demi Allah ya Allah, pasti aku akan bersedekah. Sehingga semakin dalam maknanya. Kalau sedekah itu sedekah, is-sodako, sehingga yang dia janjikan itu luar biasa. Pasti ya Allah, pasti, sungguh pasti, tenan. Tapi orang pakai ho'ong. Tenan. Sudah sungguh, tenan, pasti, benar, saya akan sedekah. Sehingga sedekah itu tidak harus kaya dulu. Jangan sampai kita menyesal. Hidup di dunia, harta Allah yang beri, Allah dikirimkan pesan sebagai yang maha menitipkan harta pada kita. Sebagiannya untuk kita sedekahkan, infakkan fi sabilillah, tetapi malah kita kumpulkan, kita simpan sendiri untuk kebutuhan diri dan keluarga kita sendiri. Atuh tak atuh dengan yang lain, atuh tak atuh dengan pesan Allah, maka berarti siap-siap untuk kelak menyesal di hadapan Allah dan mengajukan permohonan yang sama dengan ayat ini, permohonan yang sia-sia. Bahkan Nabi kita pernah bersabda, man istata'a minkum ayastatira minan nari walau bisyikki tamratin falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang bisa menjauhkan dirinya dari api neraka walau hanya bersedekah dengan separuh biji kurma. Kira-kira separuh biji kurma itu harganya berapa? Itu artinya meski kemampuan sedekahnya hanya sangat sedikit, fal yaf'al, hendaknya dia kerjakan. Karena yang sedikit itu bisa menyebabkan dia terjaga dari kekikiran. Dia tidak harus kaya dulu. Dan di samping itu Nabi kita juga pernah bersabda, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin. Sedekah 1 dirham pahalanya di sisi Allah bisa mengalahkan sedekah 100.000 dirham. Mendengar sabda Nabi ini, para sahabat bertanya-tanya, wa kaifa, bagaimana Rasulullah?
Kok pahala sedekah 1 dirham bisa mengalahkan pahala sedekah 100.000 dirham? Dijawab oleh Nabi kita, kana lirajulin dirhamani tasaddaqa bi ahadihima. Adalah seseorang hanya punya 2 dirham. Kemudian tasaddaqa bi ahadihima. Dia sedekahkan yang 1 dirham. Kira-kira kalau seseorang hanya punya 2 dirham, yang 1 dirham dia gunakan untuk kebutuhan diri dan keluarganya, yang 1 dirham dia infakkan, dia sedekahkan fisabilillah, hanya punya 2 dirham, diambil 1 dirham untuk sedekah, terasa tidak? Sangat terasa, karena hanya punya 2 dirham. Tetapi meski hanya punya 2 dirham, dia tidak ketinggalan untuk terus berlomba dalam kebaikan. Sedekah dengan 1 dirhamnya. Meski hanya punya 2 dirham. Misalkan kita hanya punya 100.000. Karena kebutuhan mendekat kepada Allah cukup 50.000 untuk diri dan keluarga kita. Yang 50.000 lagi sedekahkan. Kira-kira terasa tidak? Terasa kalau kita hitung dengan matematika manusia. Ya, 100.000 untuk kebutuhan hidup diri dan keluarga diambil 50.000. Yang 50.000 diinfakkan fisabilillah. Itu kalau kita hitung dengan hitungan matematika manusia berarti tinggal 50.000. Makanya sedekah infak yang dilakukan ikhlas karena Allah ini jangan gunakan matematika manusia. Kalau jenengan mau infak sedekah menggunakan matematika manusia, tidak jadi sedekah, tidak jadi infak. Loh, saya masih hutang kok, lah nek sedekah engko ora iso bayar hutangku. Ini matematika manusia. Matematika manusia itu bikin kita malas kalau urusan sedekah, bikin kita pesimis, bikin kita takut melarat. Padahal yang ngojok-ngojoki kita, menakut-nakuti kita melarat itu setan. Asyaiton ya'idukumul faqr. Setan itu menakut-nakutimu tentang kefakiran, tentang kemelaratan. Kamu punya utang nek kowe sedekah, engko tambah melarat. Maka digunakanlah matematika manusia itu. Kalau matematika manusia memang seperti itu. 100.000 kelongi min 50.000 sama dengan 50.000. Maka untuk mengamalkan agama gunakan matematikanya Allah. Kalau matematika Allah, yang namanya sedekah tidak mengurangi harta. Itu jaminan dari Nabi. Mana qasat sedekatun min mal. Sedekah yang ikhlas karena Allah itu tidak akan mengurangi harta. Maka tidak ketemu matematika Allah 100.000 kurangi 50.000 sama dengan 50.000, mustahil. Karena tidak mengurangi harta. Yang ada bertambah dan semakin berkah hartanya. Matematika Allah, wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifuh. Apapun yang baik-baik yang kamu infakkan, kamu sedekahkan ikhlas karena Allah, fa huwa yukhlifuh, Allah yang akan ganti. Itu matematika Allah. Maka 1 dirham pahalanya di sisi Allah mengalahkan yang 100.000 dirham. Ini berarti matematika Allah yang digunakan. 1 dirham, orang punya 2 dirham, dia sedekahkan 1 dirham. Tentu akan terasa. Namun karena dia yakin betul pada Allah, yakin pada Rasulullah, tetap dia keluarkan 1 dirham untuk sedekah sabilillah. Beda dengan orang yang punya kekayaan bertumpuk. Wan talaqa rajulun ila urdi malihi. Dan ada orang yang datang ke hartanya yang bertumpuk-tumpuk. Jadi dia punya kekayaan yang bertumpuk, melimpah. Ila urdi malihi. Bukan hanya kaya biasa, dia bertumpuk kekayaannya.
Rumahnya di mana-mana, uangnya di mana-mana. Mobilnya bertumpuk-tumpuk, bukan mobil tumpuk-tumpuk ini, bukan. Punya mobil banyak, bermacam-macam merek. Sepeda motornya pirang-pirang. Ini bertumpuk-tumpuk hartanya. Uangnya bertumpuk-tumpuk, berlak-lak itu. Dia datang kemudian hanya ambil 100.000 dirham. Padahal dia punya jutaan dirham, punya miliaran dirham. Tapi hanya ambil 100.000 dirham. Kemudian dia sedekahkan. Kira-kira dia sedekah 100.000 dirham. Dia sedekah 100.000 rupiah. Padahal punya harta ratusan juta. 100.000 rupiah ini kalau diambil, disedekahkan dari hartanya yang puluhan atau ratusan juta ini, kira-kira akan terasa tidak bagi dirinya? Ngitik-ngitik le ora gitu loh. Maka menjadi aneh orang yang Allah titipi kekayaan yang melimpah, kok sedekahnya hanya sama dengan orang yang Allah titipi sedikit. Misalnya buruh atau bapak-bapak saudara-saudara kita yang maisahnya, pekerjaannya dengan mengayuh becak. Itu tentu harta yang Allah titipkan pada saudara kita pengayuh becak ini beda dengan yang Allah titipkan pada pengusaha sukses. Tapi tidak jarang pengayuh becak ini justru luweh kendel, luweh yakin pada Allah untuk sedekah. Dapat 50.000, ambil 20.000 untuk sedekah. Yang pengusaha sukses tadi takut melarat. Allah beri keuntungan puluhan juta, dia hanya ambil 50.000, 100.000 untuk sedekah. Wes ngono dalil sisan kan sedekah tak ikhlase. Lah timbangnya aku 200.000 ra ikhlas, luwih becik 100.000 ikhlas. Dia takut, padahal itu harta yang Allah yang titipi, kan jadi aneh. Maka yang Allah titipkan harta kekayaan melimpah, kalau ingin hartanya berkah, ya jangan sama sedekahnya dengan yang Allah batasi. Allah titipi harta yang sedikit, ya harus beda. Harus beda. Toh tidak semuanya, hanya sebagian yang Allah anugerahkan. Mimma rozaqnakum, berarti yang kami anugerahkan. Allah yang beri berarti. Kamu itu menungso ya. Wis tak ciptakan, tak kei rezeki, baru sebagiannya sedekahkan pada yang lain, jalan yang aku ridhoi. Lah kok tiba-tiba kamu bakhil? Oh, dasar manusia tak tahu diri, tidak mau bersyukur. Maka sedekah itu tidak harus kaya, tidak harus orang punya hutang, bukan berarti tidak boleh sedekah, boleh. Lah ini utangnya untuk apa? Untuk beli rumah, untuk beli mobil, untuk beli ini. Hutang untuk beli rumah, beli mobil, masa sedekah sebagian tidak berani. Ya nanti kalau sedekah tidak bisa ngangsur, justru dengan sedekah semakin mudah ngangsur berkah itu. Dengan catatan jangan coba-coba. Halah apa tenan, coba besok jatuh tempo coba hari ini tak sedekah. Kalau itu hanya coba-coba, ya ora kelakon. Karena itu harus dilandasi keimanan, keyakinan mutlak kepada Allah. Ya, panjenengan masih punya hutang, boleh sedekah. Ya, ada lagi.